kegiatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya pemateri 1 atas nama Putri Nabila NIM F20046. Perkenalkan, saya Rianti sebagai pemateri 2 dengan NIM F20052. Perkenalkan, nama saya Irnawati, NIM F20022. Saya Nur Fadila dengan NIM F20038. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM F20054. Perkenalkan, nama saya Rana Febrayana, NIM F20050. Baik, perkenalkan, saya Eka Setia Nurjahyani, NIM F20068. Saya Nur Fatma Indayana, NIM F20039. Saya Siti Herliniarti Jafar dengan NIM F20057. Saya Fitriani dengan NIM F20041. Baik, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui cara penggunaan obat dan antibiotik yang baik dan benar? Nah, di sini tujuan kita datang untuk mensosialisasikan cara penggunaan obat dan antibiotik yang benar. Baik, berhubung adik-adik sekalian belum atau kurang mengetahui tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar, di sini saya dan rekan saya akan mensosialisasikan atau menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat dan antibiotik yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh obat. Bisa dilihat bahwa di sini tertera obat bernama Ambroxol HCl. Di mana pada kemasan obat ini tertera nama obat, dosis obat, komposisi, cara kerja, kontraindikasi, dan cara penyimpanan obat. Di mana penggolongan obat tersebut ini adalah obat keras. Kita bisa lihat logonya ya. Baik, cara didapatkan obat tersebut ini bisa didapatkan pada apotek-apotek terdekat di lingkungan kita. Cara penggunaan obat ini untuk anak 12 tahun ke atas dan dewasa digunakan satu tablet 2 kali sehari. Namun, anak di bawah umur 6-12 tahun digunakan 1/2 tablet 2 kali sehari. Kita harus mengetahui cara pemilihan obat yang baik dan benar, yaitu kita harus lihat dulu kemasannya. Apakah kemasan ini baik atau tidak rusak? Yang kedua, kemasan ini apakah obat ini tersebut sudah lulus izin edar BPOM atau belum? Dan setelah kita menggunakan obat ini, ataupun kita tahu bahwa obat ini sudah expired, sudah kadaluarsa, maka kita harus membuang obat ini dengan cara yang benar. Ada 4 cara pembuangan obat yang baik dan benar. Yang pertama, hilangkan semua identitas dari obat tersebut, mau itu brosur, kemasan. Dan obat tersebut obat yang masih di dalam kemasan harus dibuka, lalu obat tersebut harus dibuang, dikeluarkan. Yang kedua, jika obatnya berbentuk tablet, kapsul, harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara dicampurkan air, tanah, atau bahan lainnya yang tidak diinginkan, dan disimpan pada wadah dan plastik yang tertutup. Yang ketiga, jika pada penggunaan obat atau perlakuan obat pada obat sirup, bisa dibuang langsung pada pembuangan saluran air. Namun pada sirup antibiotik, antivirus, anti jamur, sebaiknya tetap disimpankan pada wadahnya, namun harus dicampurkan dengan air, tanah, dan bahan lainnya. Dan yang terakhir adalah kita harus membuangnya di tempat sampah.
Baik, dari penjelasan teman saya tadi, apakah ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan? Saya Kak, Baik. ini Kak, kan tadi Kakak mengatakan bahwa untuk menggunakan obat harus memperhatikan tanggal expire-nya. Nah, bagaimana cara melihat tanggal expire pada kemasan obat? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Kita bisa mengetahui kapan obat tersebut kadaluarsa atau expire. Bisa dilihat pada kemasan tersebut. Atau bisa juga pada strip obat. Di sini sudah tertera kapan obat tersebut expire atau kadaluarsa. Baik. Kak, mengenai BPOM-nya, gimana cara kita ketahui bahwa produk tersebut atau obat tersebut telah terdaftar di BPOM? Baik, kita bisa melihat apakah obat tersebut sudah ada izin edar BPOM atau belum. Kita bisa dilihat di kemasannya. Kadang setiap obat itu tertera logo BPOM menyatakan bahwa obat tersebut telah lulus BPOM. Nah, kalau kita ragu apakah obat tersebut sudah lulus BPOM atau belum, kita seharusnya lebih baik membeli obat langsung pada apotek. Di situ kita tidak usah ragu lagi kalau obat tersebut sudah lulus BPOM atau belum. Itulah tadi sedikit penjelasan dari teman saya tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih antibiotik itu. Nah, antibiotik ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri di dalam tubuh kita. Sebelum itu, kita harus mengetahui cara penggunaan obat antibiotik yang baik dan benar. Yang pertama yaitu, jika dokter memberi resep untuk menghabiskan antibiotik dalam beberapa hari, tolong habiskan sesuai anjurannya. Jangan menghabiskan sebelum waktunya. Dan yang kedua yaitu, jangan membeli antibiotik di apotek secara bebas tanpa anjuran resep dokter, karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi bakteri di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu, jangan meminum antibiotik yang sudah lama. Dan yang keempat yaitu, jika sedang menggunakan antibiotik, simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari matahari langsung untuk mencegah kerusakan dari obat tersebut. Dan yang terakhir yaitu, jika sedang meminum obat, minumlah air putih. Hindari meminum kopi, teh, dan air jeruk untuk menghindari interaksi obat dan makanan. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Kak, saya mau tanya, bisa kita jelaskan perbedaan antibiotik tablet sama yang sirup? Nah, perbedaan yang paling mendominan itu biasanya sirup digunakan oleh anak-anak dan untuk orang yang susah menelan tablet. Dan sedangkan tablet biasa digunakan untuk orang yang dewasa. Saya kok sama bertanya, kenapa antibiotik itu pemakaiannya harus dihabiskan? Untuk pemakaian antibiotik harus dihabiskan karena untuk membasmi bakteri penyebab penyakit secara menyeluruh dan untuk mencegah terjadinya resistensi. Baik, adik-adik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat